didefinisikan bahwa tau n itu tau ya, dalam huruf Yunani dibacanya tau, itu huruf Yunani adalah banyak faktor positif dari n. Ini definisinya, tau n itu adalah banyak faktor positif dari n. 6 misalnya bisa dibagi 1, 2, 3, 6. Ada 4 faktor positif dari 6, maka tau dari 6 itu adalah 4. Nah, apa sih sifat tau? Ini dia sifat tau. Kalau bilangannya kuadrat, tau dari suatu bilangan kuadrat itu hasilnya pasti ganjil. Coba 9. 9, 1, 3, 9. Tau dari 9, hasilnya 3. Nah, sebaliknya, tau dari bukan bilangan kuadrat, itu pasti genap. Tau dari 6 misalnya, hasilnya 4. 4 itu genap. Bebas. Yang bukan bilangan kuadrat, coba cek berapapun bebas. Hasil taunya itu pasti genap. Nah, ini sifat dari tau. Oke, di sini diketahui adanya adalah bilangan asli dengan tau A tambah tau B itu adalah bilangan ganjil. Itu ganjil. Tau A itu ya ini bilangan. Bilangan yang didapat dari mencari banyaknya faktor positif dari A. Jadi banyaknya faktor positif dari A berapa? Nah, tau A itu ya itu. Tau B juga ya suatu bilangan. Bilangan tambah bilangan, hasilnya katanya ganjil. Inginnya ganjil, kata soal. Dua bilangan, jumlahnya ganjil. Maka haruslah salah satu dari bilangan itu ganjil. Karena kan kalau ganjil tambah ganjil hasilnya genap. Genap tambah genap juga hasilnya genap. Jadi supaya jumlahnya ganjil, maka ya salah satu harus ganjil. Entah itu yang kiri atau yang kanan. Jadi ada dua kasus di sini. Ganjil genap atau genap ganjil. Nah, kalau ganjil genap, kalau tahu A-nya nilainya ganjil, tahu B-nya nilainya genap, maka tahu A-nya ini haruslah, maaf, A-nya ini haruslah bilangan kuadrat, sedangkan B-nya bukan bilangan kuadrat. Itu untuk kasus 1. Jadi kasus 1 tuh tahu A-nya ganjil, tahu B-nya genap. Maka A-nya harus bilangan kuadrat, B-nya harus bukan bilangan kuadrat. Nah, ada berapa banyak yang memenuhi? Ada beberapa banyak pasangan yang memenuhi. Oh iya, syarat tambahannya A plus B-nya harus berjumlah 900. Jadi A plus B sama dengan 900. Nah, kalau kasus 1 itu A-nya bilangan kuadrat, B-nya bukan bilangan kuadrat. Dan berapa banyak? Maka ya A-nya contohnya 1 ya. B-nya 899. Ini memenuhi nih. A-nya 1, B-nya 899 ini memenuhi. A plus B-nya 900, tahu A-nya ganjil, tahu B-nya pasti genap. Ya. B-nya mungkin ganjil. Tapi karena ini bukan bilangan kuadrat, kalau dihitung nilai taunya, itu pasti genap. Oke, contoh lainnya adalah A-nya 4, B-nya 8, 9, 6. Nah, ini juga akan memenuhi. Jadi, kasus 1 itu adalah banyaknya pasangan A, B yang jumlahnya 900 dan A-nya bilangan kuadrat, B-nya bukan bilangan kuadrat. Sebetulnya kita cukup mencari banyak bilangan kuadrat aja dari 1 sampai 900. Ya kan? Karena di sini yang menjadi fokus utamanya adalah nilai A-nya. A-nya harus bilangan kuadrat. B-nya nanti mengikuti. Kalau A-nya 1 ya B-nya jadi 899.
A-nya 4, B-nya jadi 8, 9, 6. Nah, ada berapa banyak bilangan kuadrat dari 1 sampai 900? 900 itu kan 30 kuadrat. Jadi banyaknya adalah 30. Nah, cuman hati-hati teman-teman. Ingat, B-nya nggak boleh bilangan kuadrat. Tapi sayangnya 900 itu 30 kuadrat. 30 kuadrat itu dia punya triple Pitagorasnya dari 345. 345 kalau kita masing-masing kalikan 6, 3 kali 6 18, 4 kali 6 24, 5 kali 6 30. Nah, jadi 18 kuadrat tambah 24 kuadrat itu jadi 900. Jadi 30 kuadrat. Begitu juga dengan 24 kuadrat tambah 18 kuadrat, ini hasilnya adalah 30 kuadrat. Jadi ketika nilai A-nya 18, ketika nilai A-nya 18 kuadrat, kalau 18 itu nggak boleh ya, A itu harus bilangan kuadrat. Nah, kalau A-nya itu 18 kuadrat, kalau A-nya berapa tuh 18 kuadrat? 324 ya. Nah, kalau A-nya 324, maka nilai B-nya itu menjadi 24 kuadrat. B-nya itu akan menjadi bilangan kuadrat yang tentu itu nggak boleh. Kalau A-nya bilangan kuadrat, B-nya juga bilangan kuadrat, maka tahu A-nya ganjil, tahu B-nya juga ganjil. Yang kalau dijumlahkan, hasilnya pasti genap. Makanya 18 kuadrat itu nggak boleh menjadi nilai A. 24 kuadrat juga nggak boleh menjadi nilai A karena ya masing-masing itu akan membuat nilai B-nya menjadi bilangan kuadrat. Jadi ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi sisanya boleh. Jadi dari 30 pasangan ini ada 2 yang sebetulnya tetap nggak boleh. Jadi ya totalnya ya 28 pasangan. Dari kasus 1 kita memperoleh 28 pasangan. Yaitu ini dia. 1899, 4896. Nah, itu adalah pasangan-pasangan A, B yang memenuhi syarat yang diberikan oleh soal. Tahu A tambah tahu B-nya ganjil, A plus B-nya 900. Nah, tapi jangan lupakan kasus kedua, karena genap ganjil juga boleh. B-nya bilangan kuadrat juga boleh. Kasus kedua itu adalah B-nya bilangan kuadrat, tapi A-nya bukan bilangan kuadrat. Ya, ini kalau dihitung-hitung sama lah kayak gini ya. Banyaknya ada 28. Jadi kalau dijumlah, hasilnya adalah 56. Oke, ya menarik ya. Simple mungkin. Maksudnya ini konsep yang digunakan hanya ini gitu. Tahu dari bilangan kuadrat itu pasti ganjil, tahu dari bukan bilangan kuadrat itu pasti genap. Udah cukup cuma itu konsep yang digunakan. Bahkan andai pun definisi ini nggak ada, sebetulnya cukup ini aja kita bisa menyelesaikan soal ini. Oke, next. Oh, mantap nih soal. Oke, 5 tim bertanding satu sama lain, di mana 2 tim bertanding tepat sekali. Dalam setiap pertandingan, masing-masing tim memiliki peluang setengah untuk menang dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Peluang bahwa ada tim yang tidak pernah menang pertandingan adalah M per N, dengan M dan N adalah bilangan asli yang relatif prima, maka nilai M plus N adalah, kayak ini cuma perubahan bentuk aja, jadi bisa kita abaikan. Jadi intinya kita cari dulu peluangnya. Oh, jangan diabaikan juga ya. Nah, sampai sini nih. Ini kita abaikan. Jadi yang ditanyakan ini, peluang bahwa ada tim yang tidak pernah pertandingan. Peluang bahwa ada tim yang tidak pernah menang pertandingan, ini yang ditanyakan. Jadi kita mencari peluang ini dulu. Oke, di sini ada 5 tim. Ada tim A, tim B, tim C, tim D, tim E. Jadi katanya 5 tim ini bertanding satu sama lain. Oke, bertanding satu sama lain. Kalau bertanding satu sama lain, maka total pertandingannya ada sebanyak C52. Itu ada 10.
A bertanding dengan B, A bertanding dengan C, AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Nah, ini ada total 10 pertandingan. Oke, di antara 10 pertandingan ini ada tim yang tidak pernah menang pertandingan, itu peluangnya berapa? Nah, karena di sini ada 5 tim, maka yang tidak pernah menang itu bisa aja adalah tim A. Atau yang tidak pernah menang pertandingan itu bisa aja tim B. Atau ya, bisa juga tim C yang nggak pernah menang itu. Atau bisa juga tim D. Atau bisa juga tim E. Dan itu semua tidak beririsan. Jadi maksudnya kalau tim A tidak pernah menang pertandingan, tim A selalu kalah misalnya, maka pasti ya tim yang lain menang setidaknya satu kali. Menang ketika melawan tim A itu. Jadi kalau tim A tidak pernah menang, tim B pasti menang setidaknya sekali. Jadi ini nggak ada irisan. Dan enaknya nggak ada irisan adalah kita nanti cukup menjumlahkan aja. Jadi peluang tim A nggak pernah menang ini berapa, peluang tim B nggak pernah menang berapa, ini berapa, yang tim C, tim D, tim E berapa, nanti tinggal dijumlahkan aja. Itu enaknya kalau nggak ada irisan. Kalau ada irisan tuh ribetnya bukan main. Tapi ini karena nggak ada irisan, maksudnya kalau tim A nggak pernah menang, tim B yang tim C, tim D, tim E itu pasti menang setidaknya sekali. Jadi nggak ada irisan lah intinya. Nah, nanti tinggal dijumlahkan aja. Oke, jadi kita cukup nyari berapa peluang tim A nggak pernah menang, berapa peluang tim B nggak pernah menang, nanti kita tinggal jumlahkan. Dan sebetulnya ini masing-masing peluangnya sama. Jadi kalau kita udah dapat peluang tim A nggak pernah menang, nanti tinggal dikali 5 aja. Oke, yang jadi masalah berapa peluang tim A nggak pernah menang. Di sini ada 10 pertandingan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya, A, B, A, C. A, B di pertama ya, A, C di yang kedua, A, D di yang ketiga, dan seterusnya. Oke, nah katanya tim A nggak pernah menang. Di yang pertama itu adalah pertandingan A dan B. A dan B, A harus kalah. Karena kita inginnya A nggak pernah menang. Artinya semua pertandingan yang A lakukan itu semuanya kalah. Nah, kita ingin AB itu A-nya kalah. A kalah, B menang. Berapa peluang A kalah, B menang? Setengah. Ya, A harus kalah, B harus menang, itu setengah. Kan maksudnya kemungkinannya cuma dua. Menang kalah atau kalah menang. Kalau kalah menang ya satu dari dua kemungkinan. Setengah gitu. Ini juga ada penegasan bahwa masing-masing tim memiliki peluang setengah untuk menang. Jadi peluang B untuk menang di pertandingan ini ya setengah. Oke, AC ini peluang C harus menang ya dia juga setengah. AD peluang D harus menang setengah, peluang E harus menang setengah. Yang lainnya BC ini bebas gitu, mau B yang menang, mau C yang menang nggak masalah. Jadi ini peluangnya satu. Maksudnya ya kita nggak mensyaratkan apapun, di sini bebas gitu. B yang menang silahkan, C yang menang silahkan. Kayak apa ya? Kayak ya mau apapun bolehlah di sini tuh. Intinya peluangnya satu. Apa yang kita inginkan pasti terjadi. Apa yang terjadi itu yang kita inginkan. Mau B yang menang, ya itu yang kita inginkan. Mau C yang menang, ya itu yang kita inginkan. Karena kita nggak peduli sama pertandingan lain. Kita itu lagi mencari peluang di mana A selalu kalah. BC bebas ya, BD juga bebas, siapa aja yang menang nggak masalah. Nah, ini nggak masalah. Jadi fokusnya sebetulnya yang A ketika bertanding aja. Jadi tinggal kalikan setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali satu dan seterusnya setengah pangkat 4 ya 1/16. Nah ini peluangnya 1/16.
Yang bawah juga sama, 1/16. Terusnya juga sama. Ya, ini tinggal dikalikan dengan 5, jumlahkan atau 1/16-nya kita kalikan dengan 5. Jawabannya 5/16. Ini jawabannya. Oke, itu teman-teman. Kita next ya ke soal yang berikutnya. Diberikan segitiga ABC dengan panjang AB-nya 13, BC 14, CA 15. Oke. 13, 14, 15. Jika E pada BC dan F pada AC sehingga E dan BF adalah garis bagi. Oke, namain dulu deh. A, B, C. Oke. E pada BC, F pada AC. Sehingga AE dan BF adalah garis bagi. Apa itu garis bagi? Garis bagi adalah garis yang membagi sudut sama besar. Kalau nggak salah ini ada ya di soal sebelumnya tentang garis bagi. Jadi kalau misalnya 60 ya garis ini membagi dua jadi 30-30. Kalau sudutnya 40 ya berarti garis ini membagi dua jadi 20-20. Itu garis bagi. Nah ini bicara tentang garis bagi. Berarti rumus-rumus yang digunakan ya rumus-rumus terkait garis bagi. Garis bagi itu punya dua rumus utama. Yang pertama ada perbandingan garis bagi. Perbandingan garis bagi itu kalau ada segitiga, ya segitiga sembarang, terus ada garis bagi, kita namain ini A, B, C, D. Nah, perbandingan garis bagi itu mengatakan A per C itu nilainya pasti sama dengan B per D. Dengan catatan ini haruslah garis bagi. Ini yang pertama, rumus perbandingan garis bagi. Sedangkan yang kedua, kalau misalnya panjang garis bagi ini kita misalkan E, nah E itu bisa dicari dengan rumus ini dia. E pangkat 2 sama dengan A kali B kurangi C kali D. Ya, A kali B kurangi C kali D. Untuk nyari E nanti tinggal diakarkan aja. Nah, itu E. Oke, yang ditanyakan di sini adalah luas segitiga AGB. G itu adalah perpotongan AE dan BE poin titik G. Yang ditanyakan AGB. Mantap jiwa. Luas berarti ya yang ditanyakan. Kalau bicara luas berarti ya rumus ini nggak kita pakai nih. Yang kita pakai adalah rumus Heron. Rumus Heron itu adalah rumus untuk mencari luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Jadi ini kan diketahui nih ketiga sisinya. ABC ini diketahui ketiga sisinya, maka kita bisa mencari luas dari segitiga ABC itu. Rumus Heron, ini cantik banget rumusnya, yaitu S kali S min A, S min B, S min C. S-nya itu setengah dari keliling. Jadi kita hitung dulu kelilingnya, terus bagi 2. Ini kelilingnya berapa nih? 13 tambah 15 itu 28 tambah 14, 42. 42 kalau dibagi 2 hasilnya 21. Nah, S-nya itu 21. Jadi luas dari segitiga ini adalah akar dari 21. 21 min A. ABC ini adalah sisi-sisinya. Ya, A-nya anggaplah yang 13. 21 kurangi 13 itu 8. 21 kurangi 14, 7. 21 kurangi 15, 6. Kayak kita akarkan. Kayak 21 itu 3 kali 7. 8 itu 4 kali 2. Ini kali 7, ini kali 6. Nanti kita pecah deh jadi 3 kali 2. Nah, yang punya pasangan boleh keluar. 3
punya pasangan. Nah, 3 boleh keluar. 7 punya pasangan. Nah, 7 boleh keluar. 4 nggak punya pasangan sih, tapi dia bilangan kuadrat. Nah, 4 boleh keluar. Cuma keluarnya jadi 2 ya. 4 boleh keluar, 7 boleh keluar. Nah, 2 punya pasangan. Nah, 2 juga boleh keluar. Oke, ini kalikan aja. 3 kali 7, 21 kali 4 jadi 84 ya. Maka luas dari segitiga itu adalah 84. Nah, tapi itu luas segitiga ABC. Sedangkan ini yang ditanyakan adalah luas segitiga ABG. Di sini kita pakai konsep ini dia, teman-teman. Konsep kalau ada segitiga, terus ada garis sembarang, ya, garisnya sembarang gitu, nggak ada syarat, yang membagi alasnya menjadi A dan B, gitu. Maka perbandingan luasnya itu juga adalah A dan B. Misalnya gini, ini membagi alas menjadi panjangnya itu 4, ini 8. Ini kan alasnya terbagi menjadi 1:2 ya. Nah, maka luasnya juga di sini terbagi menjadi 1:2. Luas yang kanan itu 2 kali lipat daripada luas yang kiri. Gitu. Jadi perbandingan luasnya itu sebanding dengan perbandingan alasnya. Oke, rumus-rumus yang kita butuhkan selesai, sudah ada di sini. Kita langsung coba selesaikan soal ini. Nah, katanya BF adalah garis bagi. Kalau BF adalah garis bagi, maka berlaku perbandingan garis bagi. AF per FC itu sama dengan ini nih, sisi-sisi yang mendampingi garis bagi itu. C berbanding D itu sama aja kayak A berbanding B. AF per FC sama aja kayak 13 banding dengan 14. 13 banding 14. Atau kalau nggak enak lihatnya, mending garis baginya ambil yang AE deh. Kita ambil garis bagi AE, maka BE per CE itu adalah 13 banding 15 panjangnya. Jadi BE per CE itu 13 banding 15. Karena jumlahnya 14, ini bisa pakai aljabar ya, dicari BE-nya berapa, CE-nya berapa, nanti dapat BE-nya 7, BE-nya 6,5, CE-nya 7,5. Iya kan, maksudnya 6,5 tambah 7,5 itu 14. Dan ini perbandingannya adalah 13 banding 15. Coba aja kali 2. 6,5 kali 2 hasilnya 13. 7,5 kali 2 hasilnya 15. Jadi ini perbandingannya 13 banding 15. Ini bisa dicari pakai aljabar. Substitusi, eliminasi, nanti dapat. Oke, jadi kita dapat nih BE-nya 6,5. CE-nya 7,5. Atau perbandingan BE banding CE itu adalah 13 banding 15. Kalau misalnya perbandingannya 13 banding 15, maka luasnya pun sama. ABE berbanding AEC itu 13 banding 15. Dan kalau misalnya kita ketahui jumlah dari ABE dan ACE adalah 84, perbandingannya 13 banding 15, maka ya pakai aljabar juga sama. ABE itu luasnya 39. AEC luasnya 45. Nah, dijumlahkan ini 84 dan perbandingannya adalah 13 banding 15. Jadi kita ketahui nih, ABE itu luasnya 39. ABE luasnya 39. Nah, kita lihat di sini. BG itu sebetulnya garis bagi, teman-teman. BG garis bagi karena BG ini membagi sudut B menjadi sama besar. BG garis bagi, maka alas-alasnya ini akan berbanding dengan sisinya. EG per GA akan sama dengan EB per BA. EB per BA itu 1:2. 6,5 banding 13 itu 1:2. Maka EG per GA-nya pun 1:2.
EG per GA 1/2, alas-alasnya 1/2, maka luas yang di atasnya pun 1/2. BEG banding BGA 1/2. Kalau luas BEA itu adalah 39, lalu ini garis membagi luasnya menjadi 1/2, maka luas BGE-nya 13, luas BGA-nya 26, 1/2. Berapa luas BGA? Berapa luas AGB? 26. Oke, sekian dan terima kasih.